Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Darun Najah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rinto Anggara sebagai admin pendaftaran mahasiswa baru. Teman-teman yang berbahagia, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar di laman pendaftaran Universitas Darun Najah. Oke, teman-teman, selamat menyimak dalam 15 menit ke depan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus buka laman Google ya. Masuk. Di sini kita diminta untuk mengetik PMB Universitas Darun Najah. Oke, teman-teman, setelah diketik akan muncul seperti ini. Kita akan masuk. Oke, teman-teman, setelah masuk ya, tadi di sini terdapat banyak sekali pilihan. Yang pertama ada reguler pagi, ada kelas karyawan, ada kelas hybrid, ada reguler sore, ada kelas pengabdian guru Darun Najah, ada juga reguler Kamis Sabtu, ada KIP, ada MBKM, ada PSDKU, MPI Kampus 2 Bogor ya, ada RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Oke, pada tahap kali ini saya akan memberikan tutorial di reguler pagi. Teman-teman klik reguler paginya ya. Diklik. Oke, di sini teman-teman akan diminta untuk membuat akun. Nah, membuat akun, yang pertama kita ketik ya nama lengkap. Oke, kemudian masukkan email teman masing-masing ya. Teman-teman punya email semua, silakan dimasukkan. Oke, teman-teman sudah masukkan. Masukkan juga passwordnya. Untuk password, ini teman-teman buat di sini saja ya. Tidak perlu password email teman-teman atau password email teman-teman nggak apa-apa. Tapi usahakan yang paling mudah yang kira-kira teman-teman itu nggak akan lupa. Contoh 1 sampai 8 misalnya teman-teman ya. Oke, ulangi password. Oke, setelah itu teman-teman diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp teman masing-masing ya. Usahakan yang ada WhatsApp-nya teman-teman ya nomornya ya. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan NIK, nomor induk kependudukan ya. Silakan dimasukkan. Oke, teman-teman ya, ketika telah dimasukkan, diklik daftar. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki laman pendaftaran Universitas Darun Najah. Sebelumnya, teman-teman, sebelum memasuki tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca petunjuk pemilihan program studi dan jalur masuk ya. Yang pertama, silakan dibaca. Yang pertama, silakan isi program studi dan jalur masuk yang diinginkan. Yang kedua, sistem akan menampilkan nomor rekening untuk biaya pendaftaran. Ketiga, jika kamu sudah melakukan pembayaran, program studi akan dan jalur masuk tidak bisa diubah lagi. Nah, nanti ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, teman-teman itu nggak akan bisa lagi mengubah program studi, jalur masuk, ya. Makanya teman-teman harus benar-benar hati-hati di sini agar tidak membuat akun lagi dan lain sebagainya itu sangat dilarang ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai pada tahap pertama ya, data awal. Oke, teman-teman ya, diklik biodata lengkap ya. Ini kan tadi di sini kan kita di petunjuk pemilihan program studi, selanjutnya di biodata lengkap. Oke, biodata lengkap akan silakan diisi ya. Jalur masuk teman-teman apa misalnya. Tadi kan kita reguler pagi, diisi lagi reguler pagi. Pilihan program studi.
Apa teman-teman milihnya? Misalnya bisnis digital. Oke, teman-teman, di sini jika teman-teman benar-benar ingin memilih bisnis digital, alangkah baiknya ya, program studi kedua, ketiga ini diisi bisnis digital juga, teman-temannya bisnis digital, bisnis digital. Selanjutnya, agama ya, sesuai KTP masing-masing ya. Nah, oke. Selanjutnya, tempat tanggal lahir, ini harus sesuai dengan KTP ya, teman-teman ya. Tempat tanggal lahir, kalau saya itu, kemudian di sini diisi tanggal lahirnya ya. Nah, di sini teman-teman ya. Eh, ini, nah seperti ini saja. Usahakan pakai komputer atau laptop ya, teman-teman sekalian. Scroll saja ya, 2000. Misal teman-teman tak lahir tahun 2000 berapa? 2005 kah? 2006 kah? Sesuai tahun ya. Oke, selesai ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor telepon tadi sudah. Alamat lengkap sesuai KTP ya teman-teman ya. Harus sesuai KTP, alamat lengkapnya. Kecamatan, Kota Agung, Kabupaten Lahat. Ah, gitu ya teman-teman ya. Kode pos. Nah, jika teman-teman nggak tahu kode posnya, teman-teman bisa searching di Google ya. Kode pos teman masing-masing. Contoh saya sekarang searching di Google misalnya kode pos saya. Kode pos. Ya, bisa searching di Google. Oke, teman-teman ya. Status pekerjaan diisi ya. Status pekerjaan apa? Bekerja dan kuliah atau hanya kuliah? Contoh hanya kuliah. Eh, Sumber biaya. Nah, teman-teman bisa diisi di sini sumber biayanya dari orang tua kah, sendiri kah? Misalnya orang tua, keluarga negaraan, WNI, WNI keturunan, WNA. Kita ya isi contoh WNI misalnya ya. Jenis kelamin ya, diisi juga. Selanjutnya, sumber informasi pendaftaran ya. Keluarga kah, teman kah, koran kah, TV kah. Contoh di sini dosen dan pengelola Universitas Darunaja misalnya. Nah, alasan masuk, teman-temannya alasan masuk. Oh, ini diketik juga di sini temannya. Tuh, contoh siapa itu yang mengasih tahu itu? Misalnya, klik nama Kalistia misalnya ya. Ah, gitu ya teman-teman ya. Nah, akan muncul di sini nama Kalistia Rizky Pratondo. Ya, akan muncul di sini ya. Silakan diketik begini ya teman-teman ya. Ah, oke. Selanjutnya, alasan masuk. Contoh mau belajar ya. Mau belajar. Ukuran jas teman-teman berapa? Contoh M lah ya misal. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk mengupload foto. Nah, contoh ya, saya upload foto. Oke ya, sudah selesai semuanya. Biodata, simpan biodata. Oke teman-teman, sudah sukses disimpan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap selanjutnya, teman-teman diminta untuk apa? Untuk mengisi NISN ya, NISN. Teman-teman ya. Silakan diisi NISN teman-teman masing-masing sesuai ijazah teman-teman ya. Jika tidak ditemukan, nggak ada ijazah atau apa, bisa cari di Google ya, di ijazah SMP, ijazah SMA itu bisa ditemukan di sana. Contoh,
Oke, teman-teman, jurusan. Teman-teman itu jurusannya apa ketika SMA ya? Contoh MA IPS, contoh. Tahun lulus, silakan diklik juga tahun lulus teman-teman yang sesuai jasa teman-teman masing-masing. Contoh 2024 ya misal. 2025 ya. 2025 misal. Asal sekolah teman itu di mana misalnya? Misalnya asal sekolah teman itu Siak ya, misal Siak ya, misal. Cendekia Siak misalnya. Oke, checklist jika data sekolah tidak ditemukan. Kan kita ditemukan tadi. Oke, mahasiswa pindahan atau bukan? Jika bukan, tidak. Itu teman-teman ya. Simpan. Oke, teman-teman ya sudah sukses disimpan. Selanjutnya kita ke biodata orang tua. Contoh siapa nama orang tua ditulis ya. Contoh Rahman misalnya. Kerjaan ayah apa? Tulis petani misalnya. Penghasilan ayah ada di sini teman-teman ya. Misalnya 5 juta. Alamat ayah. Handphone ayah, nomor handphone ayah diisi teman-teman ya. Jika nomor handphone ayah tidak diisi, bisa diisi dengan telepon mama atau telepon paman ya. Nggak perlu nomor ayah banget teman-teman ya. Contoh saya isi ya. Oke, keadaan ayah sudah sudah meninggal atau masih hidup. Contoh masih hidup teman-teman ya. Pendidikan terakhir ayah. Contoh contoh sarjana misalnya teman-teman ya. Agama ayah apa agama ayah kita? Islam kah atau selain Islam? Kode pos, ya kode pos yang tadi teman-teman ya. Kode pos teman-teman tadi yang diisikan tadi. Ingat teman-temannya ini harus benar-benar diisi, jangan sampai ada yang kelewat. Alamat ayah misalnya. Oke ya teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang kelewat. Yang merah-merah ini namanya wajib diisi. Jika teman-teman tidak isi, maka dia tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nama ibu, selanjutnya kita ke data ibu, nama ibu misalnya Hayati. Pekerjaan ibu, tani kah, tidak bekerja kah? Contoh pensiun misalnya teman-teman ya. Penghasilan ibu, contoh 1 sampai 2 juta misalnya. Alamat ibu ya, diketik juga. Handphone ibu ya, bisa diisi ya. Kalau tidak ada handphone ibunya, bisa nomor handphone tantenya ya. Tante yang dekat sama ibu misalnya. Oke ya, teman-teman. Keadaan ibu ya. Contoh masih hidup. Ibu tamatan apa? Contoh doktor misalnya, teman-teman ya. Agama ibu. Nah, diklik. Kode pos bisa copy dari atas ya kalau sama ibu sama ayahnya. Oke, teman. Email ibu. Email ibu contohnya bisa diisi, teman-teman ya. Contoh, ya ini contoh saja ya, teman-teman ya. Contoh. Oh, ini email ayah ya. Email ayah. Ya apa ya? Oke. Teman-teman ya sudah semua di sini ya. Pastikan sudah valid, sudah diisi semuanya. Baru teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya disimpan. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah berhasil. Selanjutnya kita ke data data sekolah ya teman-teman ya. Data sekolah sudah tadi. Kita masuk ke dokumen ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman. Ini usahakan ini kecentang semua ya teman-teman ya. Harus kecentang. Tadi data sekolah masih seperti ini. Berarti masih belum valid dia ya teman-teman ya. Oke teman-teman kita isi ulang yang data sekolah.
Oke, jurusan Madrasah Aliyah ya. Madrasah Aliyah. Keagamaan. Tahun lulus. Tergantung lulus di ijazah teman masing-masing ya. Asal sekolah. Madrasah Aliyah Madinatul Najah. Harus benar-benar sesuai ijazah ini ya teman-teman ya. Oke. Ya, misalnya Madinatul Najah ya. Madinatul Najah Kuningan. MA Madinatul Najah ya. Contoh. Oke teman-teman ya. Iya, simpan. Sudah ke checklist semua teman-teman ya. Checklist biodata ke checklist, sekolah ke checklist, orang tua ke checklist. Tinggal kita sekarang ke dokumen. Ingat teman-teman ya harus ke checklist semua ini. Sekarang kita upload dokumennya teman-teman ya. Yang pertama akte kelahiran. Silakan diupload akte kelahirannya teman-teman ya. Akte kelahiran contoh. Oke teman-teman. Kemudian kartu kartu keluarga. Diupload juga kartu keluarga. Kemudian apalagi KTP. Diupload KTP teman-teman masing-masing ya. Harus usahakan foto, foto akte, foto kakak, foto KTP yang terang teman-teman ya. Kalau bisa di-scan pakai printer teman-teman ya. Atau pakai ya yang terang. Kemudian ijazah, ijazah teman-teman ya. Masukkan ijazah teman-teman masing-masing. Kemudian apa lagi? Foto berwarna. Teman-teman usahakan yang berwarna ya fotonya ya. Usahakan format filenya PDF ya teman-teman agar bisa di-upload. Oke, kita sudah selesai semua di sini teman-teman ya. Kita lihat akte kelahiran sudah, kartu keluarga sudah, KTP sudah, semuanya selesai. Kita next ke pembayaran formulir. Jika ada tulisan silakan lengkapi persyaratan terlebih dahulu, maka kita harus tinjau ulang ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudah bisa ya. Di sini teman-teman ya, kita sudah oke, kita kembali ke sini saja teman-teman yang berenak. Oke, teman-temannya sudah ketika ini sudah diisi semuanya, teman-teman ya, maka kita next ke pembayaran formulir, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, untuk membayar formulir, teman-teman bisa salin ini nomor virtual account ya. Virtual account-nya disalin. Teman-teman bisa bayar lewat m-banking atau lewat bank, teman-teman ya. Ah, juga bisa ada dua, ada voucher ya. Teman-teman, jika teman-teman ada kode voucher, maka silakan masukkan kode voucher di sini. Namun jika tidak ada, teman-teman tinggal disalin ini ke m-banking teman masing-masing atau ke bank, maka teman-teman akan membayar lewat virtual account tersebut. Ini nomor virtual account-nya, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan voucher ya, teman-teman ya. Jika teman-teman punya kode voucher ya, baik itu kode voucher kemerdekaan, kode voucher apapun itu, silakan dimasukkan. Contoh, teman-teman ya. Oke, simpan. Oke, berhasil, teman-teman ya. Nah, ketika sudah berhasil, teman-teman, maka kita akan ke ini, teman-teman ya. Kita akan ke next halaman tes seleksi. Jadi, teman-teman bisa lanjut ke halaman seleksi ketika teman-teman sudah membayar formulir ya dengan cara tadi, teman-teman. Oke, sekarang kita ke next halaman tes. Oke.
Oke, teman-teman, ketika kita sudah memasuki tahap ini, maka di sini kita akan ada pilih jadwal tes. Contoh kita pilih yang jam sekarang ya, jam 9 sampai jam 12. Nah, dipilih, kemudian disimpan. Oke, setelah selesai disimpan, maka di sini akan ada tes seleksi penerimaan mahasiswa baru. Maka kita bisa dimulai, teman-teman ya. Langsung mulai tes. Nah, di sini ada tulisan, Anda sudah siap melaksanakan tes? Ya, saya siap. Silakan diklik, ya, saya siap. Oke, teman-teman, di sini akan mulai tes ya. Nah, silakan dikerjakan dengan seksama ya, teman-teman ya, tes ini ya. Nah, oke, teman-teman ya, jika sudah selesai melaksanakan tes, maka di sini akan ada kumpulkan. Nah, mari kita kumpulkan. Oke, setelah dikumpulkan, maka akan di sini akan ada simpan. Oke, teman-teman sudah setelah berhasil menyimpan, setelah teman-teman melaksanakan tes, maka selanjutnya akan ada next halaman pengumuman tes. Diklik halaman pengumuman tes. Oke, di sini teman-teman akan mendapatkan pengumuman tes. Selamat kamu lulus tes diterima di prodi apa? Misalnya kayak saya di prodi bisnis digital. Selanjutnya setelah selesai ini semua, teman-teman jangan lupa ya gabung ke grup Camaba. Nanti diklik ini teman-teman ya. Diklik untuk gabung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah klik, sudah gabung, teman-teman akan next halaman daftar ulang. Oke, teman-teman ya, jangan lupa gabung teman-teman. Karena di sini ada informasi-informasi terkait perkuliahan, terkait surat kelulusan, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jangan lupa bergabung di sini. Setelah itu kita langsung next halaman daftar ulang. Nah, teman-teman harus bayar daftar ulang. Supaya apa, teman-teman? Supaya NIM teman-teman keluar. Ya, oke, halaman daftar ulang. Oke, sama teman-teman ya. Daftar ulang itu sama dengan tadi. Sama dengan pembayaran formulir tadi, teman-teman ya. Teman-teman bisa kode, bisa copy nomor fitur akunnya. Oke ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman jika ingin membayar daftar ulang, silakan teman-teman copy nomor eh, nomor virtual account ini, teman-teman ya. Setelah di copy, maka silakan teman-teman bayar. Oke, teman-teman sekalian, ya, silakan di copy nomor virtual account-nya ke M-Banking teman masing-masing atau bisa ke bank ya. Contoh saya bayar pakai M-Banking, teman-teman ya. Ini silakan masuk ya ke M-Banking-nya. Contoh, ini saya sudah masuk di M-Banking saya, teman-teman ya. Klik mode bayar ya, beli atau bayar ada kan di sana itu. Selanjutnya, teman-teman sekalian akan diarahkan ke virtual account. Ya, virtual account ini teman-teman ya, silakan diisi ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti nomor nomor virtual account-nya silakan dimasukkan. Ya, contoh yang saya ini 836697 0025 02 01 19. Oke, teman-teman ya, sudah ya. Nah, jika sudah, teman-teman sekalian, dilanjutkan ke pembayaran ya. Ini nggak boleh lama-lama teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mengelik gini, teman-teman harus segera bayar. Kalau tidak, maka dia akan kadaluarsa. Contoh, teman-teman sudah masuk tahap ini, teman-teman lusa atau besok baru bayar, akan ada problem di sana, teman-teman ya. Ini nomor bisa kadaluarsa. Oke, teman-teman ya, silakan lakukan pembayaran. Ya, sebesar 970.000, teman-teman ya, silakan dibayar. Oke, teman-teman. eh, ini tampilan. Oke, teman-teman ya, ini tampilan ketika kita sudah berhasil membayar daftar ulang ya.
pembayaran daftar ulang telah berhasil ya. Tadi caranya tahu kan teman-teman? Di copy nomor virtual account-nya silakan masuk ke M-Banking atau ke bank terdekat teman-teman ya. Oke teman-teman, ketika kita sudah menyelesaikan tahap ini semua, kita boleh logout ya, log out dan nanti akan diinfokan informasi-informasi selanjutnya ya. Dan silakan bergabung di grup Camaba. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja tutorial pada hari ini teman-teman. Semoga teman-teman semuanya bisa mengakses dengan mudah ya. Eh, Welcome to University of Darunajah, teman-teman sekalian. Kami menunggu teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.